Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Kurniawan, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, kelas KPID. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi Rabbaniyah antara dai dan mad'u. Interaksi adalah saling melakukan aksi berhubungan mempengaruhi antara hubungan sosial yang dinamis antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, dan antara kelompok dan kelompok. Sedangkan secara etimologis, Rabbanayin adalah jamak dari kata Rabbani. Kata Rabbani adalah menisabkan sesuatu kepada Rabb, yaitu Tuhan. Jika dikaitkan dengan orang, kata ini berarti orang yang telah mencapai derajat makrifat kepada Allah atau orang yang sangat menjiwai ajaran agamanya. Kata Rabbani dinisibkan kepada kata Rabb yang mendidik manusia dengan ilmu pengajaran pada masa kecil. Dai adalah sebutan dalam Islam bagi orang yang bertugas mengajak, mendorong orang lain untuk mengikuti dan mengamalkan ajaran Islam. Seorang dan dai terlibat dalam dakwah atau aktivitas menyiarkan, menyeru dan mengajak orang lain untuk beriman, berdoa dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Mad'u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak, atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan. Interaksi Rabbiniyah antara dai dan mad'u. Jadi dapat disimpulkan bahwa interaksi Rabbaniyah adalah satu tindakan atau aksi yang mempengaruhi hubungan antara umat dan Rabbnya. Jadi kesimpulan interaksi Rabbiniyah dai dan mad'u ialah seorang dai yang terlibat dalam dakwah atau aktivitas menyiarkan, menyeru dan mengajak mad'u yang merupakan sasaran dalam dakwah untuk beriman dan mengamalkan ajaran-ajaran Rabb atau Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh dari sifat Rabbaniyah. Mengetahui tujuan keberadaan eksistensi manusia. Rabbaniyah ini manusia akan mengetahui tujuan dari keberadaannya, mengetahui orientasi perjalanan hidupnya dan mengenal misi hidupnya. Mengikuti fitrah. Pada hakikatnya, dalam fitrah manusia dapat kekosongan yang tidak cukup hanya dipenuhi oleh ilmu pengetahuan, intelektualitas maupun filsafat, melainkan ia hanya dapat dipenuhi oleh iman kepada Allah. Keselamatan jiwa dan dari keterpecahan dan konflik batin. Faedah dari Rabbaniyah ini adalah selamatnya jiwa manusia dari keterpecahan dan konflik batin. Hatinya tidak akan terbagi dan terbelah di antara berbagai tujuan dan bermacam orientasi. 4. Terbebas dari penghambaan kepada egoisme dan nafsu syahwat. Syahwat ketika Rabbaniyah telah mengakar kuat dalam jiwa yang terdalam, maka manusia akan terbebas dari penghambaan kepada egoisme, nafsu syahwat dirinya, kenikmatan fisiknya, dan dari ketundukan dan penyerahan diri kepada tuntutan materi dan kesenangan pribadinya. Kesimpulannya, interaksi Rabbaniyah antara dai dan mad'u ialah seorang dai yang terlibat dalam dakwah atau aktivitas menyiarkan, menyeru dan mengajak mad'u yang merupakan sasaran dalam dakwah untuk beriman, berdoa dan mengamalkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Syarat menjadi Rabbaniyah: 1. Alim dan mutasaqaf. 2. Faqih. 3. Al-basira bisyahsiyah. 4. Al-basira bit tabdir. 5. Al-qiyam bisuh unir ra'yah li 5 satalid dunia wadin. Pengaruh dan sifat Rabbaniyah. Mengetahui tujuan keberadaan eksistensi manusia, mengikuti fitrah, keselamatan jiwa dari keterpecahan dan konflik batin, terbebas dari penghambatan kepada egoisme dan nafsu syahwat. Baiklah, saya Ridho Kurniawan. Terima kasih.